Selamat pagi para pemuda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial singkat tentang praktikum secara daring untuk mata kuliah praktikum fisika. Jadi silakan nanti kalian bisa membuka modul kalian, modul praktikum fisika daring 2020, kemudian ikuti langkah-langkah singkat sesuai yang ada di video ini. Yang pertama adalah mengenai gaya gesek pada bidang miring. Ya, ini adalah materi pertama kita. Langkah kerjanya, ikuti sesuai dengan petunjuk yang tertulis di modul. Asumsikan nilai percepatan gravitasi atau G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian XX adalah 2 digit terakhir NRP kalian. Jadi jika NRP kalian digit paling belakang itu adalah 29, maka XX itu mewakili angka 29 sebagai 2 digit terakhir dari NRP. Nah, untuk praktikum gaya gesek pada bidang miring, terdapat dua variasi. Yang pertama, praktikum A ini koefisien gesekannya tetap, dan praktikum B, sudut bidang miringnya tetap. Kita akan membahas praktikum A terlebih dahulu. Yang pertama, buka aplikasi praktikum pada link yang tertera. Jadi silakan diklik saja. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan link yang telah disediakan. Jadi kalian tinggal klik saja, kemudian akan langsung menuju pada link yang dituju ini ya. Nah, tampilannya sama persis. Di situ terdapat friction on an incline. Ini ya, ini adalah grafik perubahan sudut terhadap gaya. Nah, kemudian yang kedua, atur nilai koefisien gesekan atau mu pada 0,5xx. Nah, di sini mu-nya sudah tertera 0,500. Nanti 00-nya ini kalian sesuaikan dengan NRP kalian, 2 digit NRP kalian ya. 0,515 ini contohnya adalah untuk NRP yang digit terakhirnya adalah 15. Kalau 25 ya 25, begitu seterusnya ya, menyesuaikan. Kemudian atur nilai sudut atau angle menjadi 10.0 degrees atau derajat. Nah, ini silakan kalian atur ke 10 ya, 10 degree seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di diagram force and angle-nya atau diagram sudut ini terhadap gaya, maka jika terjadi perubahan gaya, perubahan sudut, maka apa yang terjadi terhadap gayanya? 3 titik ini mewakili gaya normal, gaya gesek, dan gaya sejajar pada suatu bidang. Ya, nah untuk mengetahui gaya-gaya tersebut, kalian bisa menggunakan rumus di hukum Newton yang pertama dan kedua. Maka silakan membuka kembali modul fisika dasar kalian. Kemudian, catat nilai dari gaya dan sudut di laporan sementara. Sesuaikan dengan sudut dan gaya yang tertera di sana. Nah, karena di dalam grafik ini hanya ada gaya dan sudut saja, maka nilai dari M atau massa dari benda boleh dianggap konstan, sehingga kalian hanya menghitung atau menentukan nilai dari sudut dan gaya saja. Ini akan mempermudah perhitungan kalian. Nah, setelah itu kalian screen capture atau screenshot tampilan dari simulasi pada link ini, lalu kalian cantumkan di laporan resmi. Nah, tugas untuk laporan resmi ini ada 2. Yang pertama, hitung nilai percepatan pada masing-masing percobaan. Yang kedua, berikan pembahasan untuk masing-masing praktikum. Jangan sampai lupa pembahasan. Ya, pembahasan berupa suatu narasi singkat yang membahas mengenai apa yang kalian dapatkan di dalam praktikum simulasi ini. Selanjutnya, kita ke praktikum B. Sudut bidang miring tetap.
Sama, buka aplikasi ini, saya kira sama ya. Kemudian yang kedua, atur nilai sudut angle pada 3x, x. Nah, berbeda dengan yang praktikum A, di praktikum B ini angle-nya adalah 3x, x, sehingga x itu mewakili NRP terakhir kalian. Ini saya contohkan 3x. Oke. Ini 3x, x, ini untuk NRP yang digit terakhirnya adalah 25, sehingga 32,5. Ya, kemudian ubah nilai koefisien mu menjadi 0,200. 0,200. Oke, 0,200 ya. Hati-hati sekali. Nah, 0,200 seperti ini tampilannya. Kemudian catat nilai gaya normal, gaya gesek, dan gaya sejajar pada bidang. Nah, ini sesuai dengan yang tertera di grafik. Ketiga titik ini rumusnya masih sama, menggunakan sama seperti rumus gaya di praktikum A. Kemudian kalian ulangi langkah 3-4 untuk nilai mu yang berubah 0,400 dan 0,600. Kemudian langkah yang terakhir adalah kalian tangkap layar ini atau di screenshot gitu, kemudian dicantumkan di dalam laporan resmi. Untuk tugas di laporan resmi praktikum B dan praktikum A ini sama. Lengkapi laporan sementara kalian sesuai dengan data yang diperoleh di simulasi. Kemudian jangan lupa di screenshot, cantumkan setelah laporan sementara, baru setelah itu kalian bahas. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, jika ada pertanyaan, silakan boleh komen di bawah atau kalian juga bisa berdiskusi di media sosial yang lain. Selamat berpraktikum.